wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang muhasabah ya, bahwa ini sebetulnya sudah beberapa kali membahas tentang muhasabah, namun ini di sini ada buku yang bagus ya, walaupun agak pusing dilihatnya, tetapi di sini bagaimana muhasabah ini dilaksanakan secara real ya. Nah, di sini kita awali dulu dengan pentingnya muhasabah ya, bahwa para ulama sangat memprioritaskan kegiatan muhasabah ini. Nah, nanti kita akan ketahui. Nah, yang pertama nah di sini ya, bahwa dalam keseharian atau ya dalam Islam itu harus menyempatkan diri ya. Di sini ada salah satu buku, The Power of Muhasabah, bagaimana memanage hidup ya, untuk kita itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena dengan muhasabah ini artinya kita mampu mengatur ya, memanage hidup kita sehingga dunia kita sukses, akhirat kita sukses. Nah, di sini ada beberapa tips ya dari penulis. Nah, yang pertama adalah bagian pertama itu tentang muhasabah sendiri. Nah, bahwa muhasabah itu adalah dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban, muhasibun muhasabun, hasib la tuhasib, muhasabun muhasabun, husiba yuhasabu, bahwa muhasabah itu artinya adalah menghitung ya, kemudian mengevaluasi, mengoreksi, introspeksi ya. Kalau dalam ilmu akuntansi, muhasabah itu mengaudit ya, kalau dalam ilmu akuntansi mah. Jadi dalam konteks ini sebagaimana Umar bin Khattab ya pernah menyampaikan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab, atau hitunglah ya diri kalian sebelum dihitung. Jadi sebelum nanti dihitung di yaumil akhir, nah kita harus menghitung ya. Jadi 24 jam itu sisihkan waktu untuk menghitung ya. Nah, jadi muhasabah ini atau manajemen diri ini ya, di sebagaimana yang kalau dalam ilmu manajemen ada istilah planning ya, perencanaannya apa, kemudian organizing, pengorganisasinya seperti apa, actuating, pelaksananya seperti apa, dan controlling ya, pengawasannya seperti apa. Nah, di sini Allah ya mengajarkan kepada kita yang pertama untuk membuat perencanaan, bahwa dalam surah Al-Hasyr ayat 18 kita diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan diri kalian ya, ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan, lighad, nah untuk hari esok atau hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha tahu ya, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dari surah Al-Hasyr ini ada 2 kali perintah takwa ya, supaya beriman, bertakwa, melaksanakan perintah Allah ya sesuai kemampuan, selanjutnya meninggalkan larangan Allah secara maksimal dan total. Nah, jadi hal ini dilakukan pada saat sendiri ataupun bersama orang lain ya. Kemudian perintah takwa ini pada yang kedua adalah agar setiap orang bermuhasabah, agar setiap orang wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, mengecek, mengevaluasi, memperbaiki, menyempurnakan ya kalau ada kekurangan. Nah, di sini diantaranya dari Bapak Quraisy Shihab menyampaikan seperti tadi itu ya tafsirannya. Kemudian para ulama memang sangat perhatian ya, serius dalam hal muhasabah ini, sangat memperhatikan secara serius ya. Tapi kalau kadang kita mah udah belajar berkali-kali tentang muhasabah, kadang di praktek kesehariannya belum gitu ya. Nah, tapi kalau para ulama itu betul-betul ya, kayak Imam Al-Ghazali, bahwa menurut Imam Al-Ghazali Allah itu selalu memperhatikan ya setiap hambanya, dan nanti akan Allah adili
dan Allah akan menimbang, menghisab ya setiap amal, termasuk kedipan mata ya, kedipan mata seperti ini saja Allah akan dipertanggungjawabkan nanti kita di yaumil akhir, getaran hati kita gitu, bahwa manusia tidak akan selamat dari pertanggungjawaban kecuali dengan bermuhasabah. Nah, jadi kalau kita di dunia suka bermuhasabah, maka di akhirat akan ringan menghadapi pertanggungjawaban. Sebaliknya kalau kita di dunianya tidak malas bermuhasabah, tidak bermuhasabah, maka di akhirat itu akan menanggung kehinaan. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Qayyim, kapan sih waktu untuk bermuhasabah ini? Muhasabah itu kalau menurut Ibnu Qayyim sebelum dan sesudah melakukan perbuatan atau pekerjaan. Kalau menurut Ibnu Qayyim langsung gitu ya, sebelum kita melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan, maka kita tanya dulu dalam hati, apakah yang kita lakukan ini sesuai syariat enggak, misalnya kita mau apa, misalnya apakah sesuai syariat enggak, apakah pekerjaan yang saya lakukan ini ikhlas karena Allah atau tidak. Jadi setiap kali mau melakukan pekerjaan, Ibnu Qayyim ya mengingatkan kepada kita bahwa muhasabah itu ya pokoknya sebelum dan sesudah perbuatan dilakukan. Misalnya ketika kita mau melakukan apa, misalnya kita tanya dulu dalam hati, ini sesuai syariat enggak, misalnya kemudian saya lakukan ini apakah ini betul-betul ikhlas karena Allah gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan suatu pekerjaan, bermuhasabah kembali dengan mengajukan pertanyaan berikut. Misalnya udah selesai nih kita pekerjaannya ya atau kegiatannya, sehingga nanya lagi dalam hati, apakah perbuatan tersebut saya lakukan sesuai dengan syariat? Ya Allah, sesuai syariat enggak? Misalnya, apakah sudah saya lakukan tersebut dengan ikhlas? Nah, itu ya, jadi sebelum dan sesudah. Karena memang niat itu dalam Islam sangat penting gitu ya, bahwa pekerjaan apapun tergantung niat. Bisa jadi pekerjaan akhirat tapi niatnya dunia, maka tidak ada pahalanya, kayak sholat kan, pekerjaan akhirat. Tetapi kalau niatnya ingin dipuji orang lain, maka itu tidak bermakna apa-apa. Sebaliknya misalnya aktivitas dunia, misalnya kayak makan, minum, tetapi kalau diniatkan untuk akhirat, ya Allah, saya makan ini supaya saya semangat dalam beribadah gitu ya. Saya makan, saya minum ini untuk supaya nanti tahajudnya bisa segar misalnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu penting arti sebuah niat dalam Islam, bahwa hadisnya ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, itu ya, kita diingatkan bahwa intinya semua perbuatan itu tergantung niat, dan balasan bagi tiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dicapainya atau karena seorang perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan niat seluruh rangkaian ibadah kita. Misalnya kita ke sekolah, ya Allah, mudah-mudahan ya ini sesuai dengan syariat Engkau, dan mudah-mudahan ya saya lillah karena Allah ya untuk mengaji anak-anak, misalnya untuk membimbing anak-anak, misalnya seperti itu. Kemudian kalau Ibnu Qudamah, kapan sih muhasabah itu? Kalau Ibnu Qayyim tadi sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kalau Ibnu Qudamah menganjurkan supaya muhasabah itu dilakukan setiap pagi dan sore. Di setiap pagi dan sore, misalnya muhasabah pagi untuk memperkuat jiwa dan memastikan bahwa hari ini ya Allah saya bekerja dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah. Sementara kalau sorenya untuk mengevaluasi tentang kekurangan ya, misalnya tentang perilaku kita, perbuatan kita, ucapan gitu ya, hati kita ya di hari itu dievaluasi. Nah, jadi misalnya sore harinya ya dievaluasi. Ya Allah, kenapa tadi aku melakukan ini? Misalnya, ya Allah, tadi kenapa aku bicara yang menyinggung perasaan orang lain misalnya. Jadi setiap kata, setiap aktivitas itu direkam kembali dan kita mengingat ya, misalnya kenapa tadi malah bergunjing, misalkan kenapa tadi ke masjid tetapi di masjidnya malah ngobrol misalnya. Jadi berbagai hal ya dievaluasi. Kalau ulama tasawuf, nah ini menganjurkan supaya muhasabah itu dilakukan setiap malam sebelum tidur. Jadi setiap malam sebelum tidur, misalnya
hal-hal positif apa yang sudah kita lakukan hari ini misalnya, kemudian kita tingkatkan lagi kalau udah ada hal positif. Kemudian hal negatif apa yang kita lakukan dari kesilafan kita hari ini, dan kita bertekad untuk memperbaiki dan tidak mengulang lagi besok harinya misalnya. Jadi kalau menurut ulama tasawuf mah sebelum tidur itu ya, kalau kayak para sahabat kan sebelum tidur mereka menghitung ya batu kerikil yang sudah mereka simpan dalam sakunya di siang hari misalnya. Ya Allah, tadi saya malah berbicara yang tidak bermanfaat ya, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, alhamdulillah tadi siang saya sempat sholat duha, menyempatkan diri, alhamdulillah sholat rawatibnya tertib semuanya. Alhamdulillah tilawahnya di setiap selesai sholat 2 lembar, alhamdulillah bisa dicapai dengan baik. Nah, jadi hal-hal positif, hal-hal negatif yang sudah dilakukan itu, kalau mendapati hal positif kita alhamdulillah ya Allah, jadi bilang alhamdulillah. Kalau kita mendapati hal negatif dalam keseharian kita di hari itu, kita bilang astagfirullah. Maksudnya astagfirullah ya Allah, hamba berjanji tidak akan mengulang lagi ya. Kemudian alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kau berikan istiqomah ya kita dalam tilawah, dalam sholat, dalam infak sedekahnya ya Allah. Alhamdulillah hari ini tadi saya sudah menginfakkan uang 5.000, misalkan sudah menginfakkan uang 10.000 misalnya. Jadi kalau menurut para ulama tasawuf, intinya sebelum tidur ya kita mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan, baik hal positif ataupun negatif. Nah, intinya para ulama itu tadi ya, kalau Ibnu Qayyim sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu, kemudian Ibnu Qudamah itu setiap pagi dan sore ya, kemudian saran kalau dari ulama tasawuf mah sebelum tidur misalnya. Nah, pokoknya yang terpenting dari 24 jam itu kita menyisihkan, misalnya mau sebelum atau setelah melakukan pekerjaan, mau setiap pagi, setiap sore, mau menjelang tidur, yang terpenting kita menyisihkan waktu. Jangan sampai misalnya kita ya udah berjalan seperti rutinitas gitu ya, tidak ada evaluasi, tidak ada yang menghitung diri apa kebaikan yang sudah dilakukan, apa kekurangan yang masih kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bahwa muhasabah itu ya, ada muhasabah di akhirat, ada muhasabah di dunia. Nah, bahwa kita awali dari muhasabah di dunia, bahwa Islam mengajarkan konsep hidup itu 5 alam ya. Fase atau perjalanan hidup manusia itu diawali dari alam ruh ya, itu ada 5 alam. Kemudian dari ruh dimasukkan ke dalam rahim, setelah itu 9 bulan ya, kemudian kita lahir ke dunia. Selanjutnya sesuai dengan umur masing-masing semua akan meninggal dan dimasukkan ke alam kubur atau alam barzakh ya, kalau di surah Al-Mu'minun, dan akhirnya dibangkitkan di alam akhirat. Nah, itu ya, jadi fase kehidupan kita mulai dari perjalanan kita itu ya, dari ruh masuk ke dalam rahim, kemudian 9 bulan berada di rahim ya, kita 9 bulan berada di alam rahim, kemudian lahir ke dunia. Nah, dikasih usia ya, ada yang 60, 70 misalnya, dan akan meninggal, dimasukkan ke dalam ada alam kubur yang ketiga ya, atau alam barzakh. Nah, kemudian terakhir adalah alam akhirah ya, alam akhirat. Nah, 2 alam pertama tadi alam ruh, alam rahim. Jadi kita di alam ruh, di alam rahim itu tentu saja manusia sifatnya pasif ya, kayak kita di dalam kandungan ya pasif misalnya. Jadi belum ada tugas dan kewajiban, atau belum ada amanah. Nah, 2 alam yang terakhir alam barzakh, nah ini, dan alam akhirah, manusia mempertanggungjawabkan segala amalnya. Jadi kalau di alam dunia mah untuk beramal, berkarya, mengabdi kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kemudian alam dunia tadi ya, muhasabah di dunia, bahwa kata dunia ya, kalimat dunia itu dalam Al-Quran tidak kurang dari 109 kali. Jadi dunia itu kalau dalam Al-Quran ya bisa diartikan sekarang, rendah, hina, atau sementara.
meskipun memiliki arti penting ya, ini bahwa dunia ini intinya sarana untuk beramal. Sebab manusia kan tidak mungkin ujuk-ujuk ya bahagia di akhirat tanpa menjadikan dunia sebagai tempat ikhtiar. Makanya dunia yang sedang kita jalani ini mudah-mudahan menjadi tempat berikhtiar, berkarya ya, berkarya dan beramal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu kan memang sudah dipersiapkan menjadi khalifah ya, di Al-Baqarah 30, bahwa manusia itu memang terlahir untuk memimpin, mengatur, memakmurkan, melestarikan alam ya yang ada di dunia ini. Nah, kemudian tentu saja kita sebagai mukmin harus seimbang ya antara dunia dan akhirat, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 77 bahwa wabataghi fi ma ataqallah, dan carilah apa yang sudah Allah anugerahkan, ad-darul akhirah, tentang kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa ya kebahagiaan atau kenikmatan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasad fil ardh, jangan kamu mencari atau berharap kerusakan ya di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi di sini muhasabah dunia ya sudah kita bahas. Kemudian intinya tadi ya bahwa ayat tadi itu misalnya wabtaghi fi ma ataqallah ya, bahwa pemahaman ini sebagai konsep hidup yang seimbang ya, bahwa wabtaghi fi ma ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Menurut Imam Quraisy Shihab membuat kesimpulan bahwa pertama ya, dalam pandangan Islam itu hidup duniawi dan ukhrawi itu adalah satu kesatuan. Jadi dunia itu adalah tempat menanam ya, masru'atul akhirah, dan akhirat tempat menuai. Jadi apa yang ditanam di dunia maka akan dipetik nanti di akhirat. Nah, jadi Islam itu tidak mengenal istilah misalnya amal dunia, amal akhiratnya, karena kedua-duanya itu adalah satu paket. Kemudian menurut catatan dari Quraisy Shihab bahwa setiap muslim itu harus menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Jadi harus akhirat oriented ya, harus akhirat sebagai tujuan dan dunia itu hanya sebagai sarana gitu ya untuk mencapai tujuan. Nah, jadi hal ini terlihat dari perintah mencari ya, wabtaghi. Jadi memang harus sungguh-sungguh, wabtaghi fi ma ataqallah ya, harus bersungguh-sungguh untuk kebahagiaan akhirat, dan menyebutkan akhirat ini lebih dulu ya, wabtaghi fi ma ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan ya, kata Allah, jangan melupakan juga dunia. Jadi kata akhirah diawalkan daripada dunia. Jadi ayat ini menggarisbawahi bahwa dunia juga penting gitu, tetapi bukan tujuan utama. Tetapi yang penting itu adalah bahwa dunia itu hanya sebagai sarana saja, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menurut catatan dari Quraisy Shihab bahwa konteks kebahagiaan akhirat ya di ayat di atas itu menggunakan redaksi yang lebih aktif ya, dan menekankan untuk bersungguh-sungguh, wabtaghi fi ma ataqallah ad-darul akhirah. Tapi untuk kebahagiaan dunia dengan pasif ya, wala tansa nasibaka, jangan lupakan. Ini memang berbeda antara dunia dan akhirah. Nah, jadi dalam konteks muhasabah di dunia ya, di sini ada beberapa tips ya, misalnya biasakan bawa catatan untuk muhasabah. Misalnya catat hal-hal negatif ya, misalnya yang masih kita lakukan, kemudian berusaha untuk menyesal dan tidak ya melakukan lagi, meninggalkan secara total. Bahwa dalam muhasabah ini rumusnya itu adalah pokoknya tingkatkan setiap waktu itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan stop ya 100% untuk melakukan maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau muhasabah akhirat ya, bahwa akhirah, kata akhirah itu 111 kali. Kalau tadi dunia hanya 109 kali ya disebut dalam Al-Qur'an. Nah, bahwa penyebutan kata akhirat itu lebih banyak ya daripada kata dunia. Nah, ini bisa dipahami bahwa tadi bahwa akhirat itu lebih utama dan penting daripada dunia. Bahwa akhirat ya, atau dikenal dengan yaumul hisab, hari perhitungan itu, bahwa ingat Allah itu akan menghitung semua amal kita ya, baik amal lahir ataupun amal batin.
baik yang besar ataupun yang kecil, pokoknya semuanya ada dalam buku catatan amal ya. Bahwa banyak sih Al-Quran yang menginformasikan kepada kita bahwa di akhirat itu akan ada pertanyaan, akan ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban di akhirat itu pokoknya semuanya ya, yang baik, yang jelek, semua nikmat, janji, ucapan, bahwa di akhirat itu aneka pertanyaan akan dipertanyakan kepada kita. Nah, pertanyaan terhadap perbuatan ya, di sini diantaranya bahwa perbuatan kita akan ditanya, itu di surah An-Nahl ayat 93 bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau sya Allah, dan jikalah Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, pasti Allah akan menjadikan kalian umat yang satu, walakiyudillu may yasha, tetapi Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, wa yahdi may yasha, dan Allah pun membimbing, memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Walatus alunna, dan benar-benar pasti ya, kamu akan ditanya amma kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini jadi bahwa hati-hati, kedipan mata, niat kita ya, isinya kejahilan kita nanti akan ditanya di hari kiamat. Ini para mufassir menyampaikan bahwa walatus alunna amma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian itu pasti akan ditanya tentang apa yang sudah dikerjakan, bahwa manusia akan dipinta pertanggungjawaban setiap pekerjaan apapun yang dilakukan di dunia ya. Tidak ada pekerjaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Misalnya bahwa ini harus lebih hati-hati lagi, bahwa setiap nikmat yang kita terima misalnya akan dipinta pertanggungjawaban. Sumalatus alunna yauma idzin anin naim, kamu pasti akan ditanya tentang nikmat yang sudah kamu lakukan, misalnya sejak lahir kita ke alam dunia sampai meninggal, banyak ya nikmat Allah yang sudah kita terima. Tentu saja nikmat-nikmat ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita akan ditanya tentang nikmat ya, nikmat berbagai hal. Kemudian penglihatan kita ya, pendengaran, fuad, hati kita juga sama akan dipinta pertanggungjawaban gitu ya. Nih dalilnya di surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian gak punya ilmu tentang hal itu gitu ya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kul ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita di sini di ayat ini bahwa jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang memang nggak punya ilmu tentang hal itu gitu ya. Bahwa ingat pendengaran kita mendengarkan apa saja di dunia, misalnya apakah lagu dangdut, misalnya seringnya apakah mendengarkan hal yang positif, ceramah keagamaan, misalnya kita mendengarkan tilawah, mendengarkan murotal, mendengarkan nasihat dan sebagainya. Bahwa wal basar, pandangan kita, apalagi di zaman yang serba mengumbar aurat, misalnya ketika kita klik Facebook atau apa itu sudah terlihat gitu ya. Jadi akan dipinta pertanggungjawaban ya, kita melihat apa, misalnya fuad, hati, getaran hati kita juga semuanya akan dipinta pertanggungjawaban. Nah, jadi di sini bahwa Nabi Muhammad menjelaskan tentang posisi orang yang bermuhasabah ya, dan yang menurutkan hawa nafsu, bahwa Rasulullah bersabda, al-qayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsah, orang yang menghitung dirinya ya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Wal ajis, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, bahwa man atba'a nafsah hawa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang lemah itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu gitu ya, berangan-angan, watamanna 'ala Allah, berangan-angan kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian di akhirat manusia itu tidak dapat berpisah dengan amalnya ya. Jadi Allah akan menampakkan amal kita ya dalam buku atau kitab, sehingga manusia dapat menghitung amal perbuatan sendiri ya. Misalnya kayak di surah Al-Isra bahwa iqra, baca kitabmu. Nah, ini baca kitabmu ya, ketika di dunia kamu melakukan apa saja ya. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, bahwa cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
Dalam surah Al-Qiyamah juga ya, balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri ya. Balil insan, bahkan manusia itu ala nafsih, untuk dirinya sendiri, basirah, menjadi saksi gitu ya. Nanti bahwa hal kecil, hal besar yang kita lakukan ada dalam kitabnya. Nah, kemudian berulang kali ya disebutkan dalam Quran bahwa Allah melakukan perhitungan amal manusia itu ya, dan begitu cepat perhitungannya. Bahwa dalam surah Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazin, kami akan memasang timbangan. Jadi nanti di hari kiamat itu Allah akan memasang al-mawazin al-qista. Jadi Allah akan memasang timbangan yang tepat ya pada hari kiamat. Maka fala tudlamu nafsun syai'a, bahwa tidak ada yang dirugikan ya seseorang sedikit pun gitu ya, nggak ada yang dizalimi sama Allah. Wa in kana mithqala habbah, walaupun amalan itu hanya sebesar biji sawi gitu ya, min khardal ya, misalnya ataina biha wa kafa bina hasibin. Jadi amalan itu ya misalnya hanya seberat biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan pahalanya gitu ya. Misalnya kita suka kadang-kadang suka menyepelekannya, misalnya zikir, misalnya pokoknya amalan sekecil apapun, misalnya kita hanya sholat witir 1 rakaat misalnya, atau kita hanya sholat duha 2 rakaat, atau kita hanya berinfak 2.000 misalnya, pokoknya sekecil apapun yang kita lakukan, pasti Allah akan datangkan pahalanya. Maka la tahkironna, janganlah kita menganggap rendah ya terhadap suatu amal gitu ya, amal solih misalnya sesederhana apapun, karena nanti akan didatangkan pahalanya. Kemudian tsumma ruddu ilallah maulahumul haq ala lahul hukmu wa asraul hasibin, bahwa Allah ya nanti ya mereka hamba Allah itu akan dikembalikan kepada Allah, betul-betul penguasa yang sebenarnya, bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaan Allah, dan dialah pembuat perhitungan yang begitu cepat. Nah, kemudian di surah At-Talaq juga sama ya, fahasabna hisaban syadida wa azabnaha azaban nukra, bahwa nah di sini maka kami akan hisab penduduk negeri dengan hisab yang keras. Fahasabna hisaban syadida wa azabnaha azaban nukra, dan kami azab mereka dengan azab yang begitu mengerikan. Nah, ini ya bahwa subhanallah. Nah, di sini kita akan menyimpulkan dulu ya di bab pertama ini, intinya bahwa Al-Quran membimbing umat Islam ya, supaya waktu yang Allah berikan itu untuk 7 aktivitas ini. Jadi sama Allah misalnya dikasih jatah usia itu, ingat untuk melakukan 7 aktivitas ini. Yang pertama beribadah ya, misalnya khususnya ibadah sholat dalam surah Al-Ankabut ya. Jangan lupa ibadah sholatnya sebagai ibadah wajib harian ya. Kemudian baik yang sunnah-sunnahnya ya, sholat itu nomor 1 di Al-Ankabut ayat 45. Pokoknya dari waktu yang Allah kasih ini coba kita sisihkan khusus ya, misalnya untuk beribadah, dalam hal ini sholat. Kemudian yang kedua adalah bekerja ya, bekerja di surah An-Naba ayat 10. Kemudian setelah kita beribadah, waktu itu dipakai untuk bekerja, dipakai untuk belajar atau menuntut ilmu ya, di surah Al-Mujadilah ya ayat 11, bahwa nah tadi panjang ya, misalnya langsung saja, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa di sana ada perintah ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum. Nah, jadi bagaimana kita harus menuntut ilmu ya dalam surah Al-Ma'idah. Jadi ingat sekali lagi, waktu yang Allah berikan, usia yang Allah berikan kepada kita harus dilakukan dengan 7 aktivitas ibadah ya, khususnya ibadah sholat. Kemudian bekerja ya di surah An-Naba. Kemudian cari ilmu nih di Al-Mujadilah. Kemudian ngurus dan membina keluarga ya, mengurus keluarga, membina keluarga di surah At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jadi dipakai membina keluarga, menjaga ya keluarga ini, anak, istri, misalnya dari berbagai hal ya, ada pembinaan keluarga. Kemudian yang keempat adalah bermasyarakat ya. Jangan sampai kita tidak bermasyarakat dengan orang-orang sekitar, misalnya
hanya diam di rumah saja misalnya, bermasyarakat, bersilaturahmi, kemudian berdakwah. Nih di surah Al-Imran ayat 104 ya. Kemudian istirahat dan tidur di surah An-Naba ayat 9. Jadi setidaknya Allah kasih jatah umur untuk kita itu untuk beribadah, khususnya sholat, kemudian bekerja ya, bekerja lillah karena Allah, cari ilmu ya, kemudian setelah mencari ilmu, mengurus ya, membina keluarga dengan sepenuh hati, kemudian dilakukan untuk bersilaturahmi ya, bermasyarakat kepada orang-orang, kemudian berdakwah dan istirahat dan tidur kalau di surah An-Naba ayat 9. Nah, kayak misalnya di sini ya, kita hitung misalnya usia itu 60 tahun misalnya, dan kadang kita waktu tidur kita itu 8 jam ya, kalau saya mah cuma tidak 8 jam ya, 4 jam kayaknya, sepertiga setiap hari digunakan untuk tidur, maka menghabiskan waktu 20 tahun. Jadi kalau kita ya sebagaimana saran dokter gitu ya, kalau tidur itu 8 jam, kalau dipakai dari 24 jam ini dengan usia 60 tahun, maka itu akan menghabiskan waktu 20 tahun aktivitas tidur itu ya. Dan waktu tidur manusia itu ya, menurut hadis tidak akan dihisab ya sini. Jadi kalau kita punya usia 60 tahun dipotong tidur ya 20 tahun, berarti 40 tahun sisanya ya. Nah, jadi tadi ketika tidur mah tidak akan dihisab ya ketika waktu tidur kita. Tapi ketika bangun ya, misalnya di usia diibaratkan kalau 8 jam itu 20 tahun. Nah, 40 tahun ini dipotong 15 tahun sebelum balik. Jadi sebelum balik dipotong 15 berarti 25 tahun. Nah, ini yang harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah itu usia, dengan kalau usia 60 tahun, 20 tahun itu dianggapnya waktu tidur yang tidak akan ditanya. Nah, selebihnya yang 40 tahun ya, ini akan dipinta pertanggungjawaban, dipotong ya 15 tahun sebelum balik. Jadi 25 tahun lah yang benar-benar akan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga masa muda ya, sama termasuk masa yang diminta pertanggungjawaban. Karena masa muda itu adalah masa produktif ya, bahwa tetapi di sisi lain masa muda itu memang kadang kurang taat beragama, masih muda ini misalnya. Kalau bukan masa muda lebih banyak melakukan dosa ya, wajar kalau masa muda juga khusus dipinta pertanggungjawaban. Jadi untuk masa muda kita sama Allah ada khusus ya pertanggungjawabannya. Adapun misalnya harta ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, misalnya harta kita diperoleh dari mana, misalnya apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram ya. Kemudian harta kita itu juga, jadi selain nanti di akhirat ya, dari mana diperoleh, nanti kita akan ditanya. Kemudian apakah halal atau haram ya, sumber halal atau haram. Kemudian untuk apa harta yang sudah didapat itu dimanfaatkan, misalnya nanti kita akan ditanya itu, bahwa tadi ya, bahwa harta kita itu dipakai untuk apa saja, apakah hanya untuk bersenang-senang gitu ya, atau apa misalnya. Nah, kalau tentang ilmu, apa yang dilakukan dengan ilmunya gitu ya. Nah, ini tentunya pertanyaannya lebih berat ya, dijawab oleh para ilmuwan. Apakah ilmu ini hanya sebagai kebanggaan, misalnya punya ilmu, punya gelar philosophy of doctor misalnya, apakah hanya sebagai sebuah kebanggaan ya, sehingga tidak ada pengamalan misalnya, bahwa ilmu ini sebenarnya untuk memperbaiki diri, untuk mengajarkan orang lain ya. Sebetulnya fungsi ilmu itu bagaimana kita mampu memperbaiki diri dan mengajarkan orang lain. Nah, jadi 5 hal di atas ya, misalnya kalau kita simulasikan ya, misalnya kita pertanyaan-pertanyaan tadi, misalnya kita jawab, kira-kira jawabannya seperti apa, misalnya ketika kita ditanya, misalnya diimplang, misalnya ngulang, misalnya harta kita diperoleh dari mana. Nah, kita menjawabnya apa, misalnya apakah sumbernya halal atau haram. Kemudian harta yang kita dapat itu dipakai untuk apa, apakah dipakai infak sedekah atau ditabung terus ya gitu ya, di simpan gitu ya. Ya, tidak ada menyampaikan hak orang lain, infak sedekahnya, zakatnya misalnya.
Kemudian ilmu yang kita punya, misalnya ini sangat berat ya, apakah ilmu yang kita punya ini misalnya hanya sebagai kebanggaan, bagaimana pengamalannya, kita belajar A, pengamalannya seperti apa misalnya gitu. Jadi kita dalam pikiran kita dipertanyakan gitu ya, kira-kira jawaban seperti apa ketika nanti di yaumil akhir kita ditanya seperti itu. Nah, kemudian untuk bab 2-nya mungkin kayaknya waktunya tidak akan cukup ya. Hanya itu saja, mungkin di bab 1 saja kita mempelajari. Jadi sekali lagi silahkan dari 24 jam yang kita miliki, sisihkan waktu ya, tergantung kesibukan kita. Misalnya kalau mungkin nggak kita pagi dan sore kita muhasabah, kalau nggak mungkin sebelum tidur mungkin nggak misalnya, atau misalnya tadi ya langsung kalau Ibnu Qudamah sebelum melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas langsung di muhasabah gitu ya. Yang terpenting kita laksanakan sebaik-baiknya ya ilmu ini, bukan hanya sekedar misalnya ya pokoknya udah tahulah tentang muhasabah, tetapi kita sendiri tidak mengamalkannya gitu ya. Dari 24 jam yang kita miliki itu berapa menit kita menyisihkan waktu untuk muhasabah, menghitung ya apa yang sudah kita lakukan. Kalau masih berupa maksiat atau dosa, kita beristighfar dan berjanji ya tidak akan mengulang lagi. Kalau sifatnya yang hal positif, amal solih, nah alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan lagi ketaatan kita, amal solih kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja untuk tadabbur hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik, kita mampu untuk mengamalkan ya pelaksanaan muhasabah ini, walaupun kayak sederhana tetapi sebetulnya sulit ya untuk diimplementasikan, karena terkadang kita dengan berbagai kesibukan, ya udah habis waktu hari ini, ya udah hari bereknya seperti itu. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi tentang muhasabah. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, taufik, inayah, dan Allah mampukan kita untuk memperbaiki diri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan Allah baguskan ibadah kita.